Anda kembali di News Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, pengangkatan seorang wartawan menjadi Kapolsek Kradenan di Blora, Jawa Timur membuat jagat maya heboh. Pasalnya, wartawan yang bekerja sebagai kontributor tersebut merupakan intel yang sudah bekerja sebagai wartawan selama 14 tahun. Heboh, seorang wartawan yang bekerja sebagai kontributor di TVRI menjadi Kapolsek Kradenan di Blora, Jawa Timur. Setelah beritanya viral di media sosial, Ibtu Umbaran Wibowo diberhentikan dari Persatuan Wartawan Indonesia oleh Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia. Diketahui Ibtu Umbaran Wibowo bekerja sebagai kontributor TVRI selama 14 tahun terakhir sebelum akhirnya diberhentikan karena ternyata Ibtu Umbaran merupakan seorang intel dari kepolisian di Blora. Pemberhentian Ibtu Umbaran Wibowo tersebut berdasarkan Peraturan Dasar Kode Etik Jurnalistik. Ibtu Umbaran dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak layak serta tidak sah untuk menjadi wartawan. Sementara itu pihak TVRI melalui direktur utamanya menyampaikan telah memecat Ibtu Umbaran Wibowo sebagai kontributor di TVRI. Selain itu, Dirut TVRI mengaku tidak mengetahui jika Ibtu Umbaran merupakan intel dari kepolisian. Ya, informasi yang Anda sampaikan kami ralat Blora, Jawa Tengah. Bukan Jawa Timur yang sebagaimana kami maksudkan tadi. Pemirsa, kita menuju ke informasi selanjutnya. Mantan Kasubnit 1 Dirtipidum Bareskrim Polri, AKP Irfan Widianto memberikan kesaksian untuk 2 terdakwa obstruction of justice, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Irfan mengaku diperintah oleh terdakwa Agus Nurpatria untuk mengamankan CCTV di Pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Mantan Kasubdit 1 di Tipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widianto memberikan kesaksian dalam kasus perintangan penyidikan pada pembunuhan Joshua. Dalam keterangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Irfan menyatakan baru melaporkan ke atasan terkait tindakannya mengambil DVR CCTV di sekitar rumah dinas Ferdi Sambo setelah berita kematian Joshua muncul. Selain itu, Irfan mengaku diperintah terdakwa Agus Nurpatria untuk mengamankan CCTV di Pos Satpam Kompleks Polri Duren 3. Kemudian setelah saudara sampai di komplek, saudara ketemu dengan terdakwa ini? Siap ketemu. Oke. Apa komunikasi saudara dengan terdakwa ini? Pas ketemu saya menghadap melaporkan karena diperintah oleh kanit saya. Terus kemudian saya langsung dirangkul dan kemudian untuk diarahkan di CCTV yang ada di depan gapura. Diarahkan? Siap, untuk mengambil CCTV yang di depan gapura. Maksudnya kameranya atau apanya CCTV? CCTV kan banyak bagiannya. Oh, bukan DVR-nya. Dalam persidangan kali ini, Irfan Widianto memberi keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Irfan, Hendra, dan Agus didakwa atas perkara merintangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua bersama 4 anggota Polri lainnya. Terdakwa Agus Nurpatria membantah memerintahkan Irfan Widianto untuk mengganti DVR CCTV rumah dinas Ferdi Sambo. Agus menyatakan dirinya hanya meminta Irfan berkoordinasi dengan Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan untuk mengecek dan mengamankan CCTV. Yang pertama saya sampaikan di sini dan saya bantah, saya luruskan bahwa saya tidak pernah memerintahkan saksi untuk mengganti DVR. Saat itu saya hanya memerintahkan cek dan amankan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saksi selesai melakukan kegiatan, saya ingat betul saksi lapor ke saya. Izin komandan, izin bang, perintah sudah saya laksanakan. Petunjuk saya terakhir adalah, Van, tolong kamu koordinasi sama Kasatreskrim. Kemudian, saksi tidak pernah melaporkan ke saya terkait DVR sudah diserahkan ke Pak Cuk. Hasil tes kebohongan 5 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Joshua diungkap dalam sidang. Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Kuat Ma'ruf terindikasi berbohong dalam pengakuannya.
5 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat hari ini menghadapi persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli. Khusus terdakwa Richard Eliezer menjalani sidang secara online. Salah satu saksi ahli yang dihadirkan adalah ahli poligraf Aji Febrianto Ar-Rosyid yang melakukan uji kebohongan terhadap kelima terdakwa saat proses penyidikan. Hasilnya, hanya Richard Eliezer dan Ricky Rizal yang terindikasi jujur dalam pengakuannya. Aji menyatakan akurasi poligraf yang digunakan dalam penyidikan terhadap Sambo CS di atas 93%. Tanya berapa persen? Mohon izin sesuai dengan jurnal yang dikeluarkan oleh Asosiasi Poligraf Amerika yang mulia, untuk teknik yang kita gunakan yaitu Utah City itu memiliki nilai keakuratan di atas 93% yang mulia. Memiliki nilai keakuratan di atas 93%. Selain ahli poligraf, 5 saksi ahli lainnya dihadirkan dalam sidang hari ini, yaitu ahli digital forensik, ahli balistik, ahli DNA, ahli biologi forensik, dan ahli biosorologi dan DNA. Tim Liputan iNews melaporkan. Berapa? 8. 8. Minus 8. Minus 8. Siap. Kalau terdakwa Putri? Dibantu Pak, pegangin mic-nya supaya lebih cepat. Mohon izin minus 25 Bapak. Minus 25. 25. Siap. Kalau terdakwa kuat? Untuk saudara kuat kita lakukan 2 kali pemeriksaan Bapak. 2 kali melakukan pemeriksaan. Hasilnya? Yang pertama adalah plus. Ini kan hasil jadi ya. Yang pertama adalah minus 9 dan yang kedua adalah minus 9, yang pertama minus 9, yang kedua adalah minus 13. Minus 13. Yang pertama plus, yang kedua minus. Kasih jelas. Yang pertama Plus 9. Plus 9. Siap. Yang kedua minus 13. Minus 13. Untuk terdakwa Ricky? Untuk terdakwa Ricky kita lakukan 2 kali juga Bapak. Dilakukan 2 kali juga. Yang pertama plus 11. Plus 11. Yang kedua plus 19. Plus 19. Siap. Untuk terdakwa itu di atas Richard Eliezer. Untuk terdakwa Richard plus. Untuk mengetahui seberapa menentukan hasil lie detector dalam sebuah persidangan, sudah ada Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung yang bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Prof. Gayus. Prof. Gayus, selamat malam. Iya, nampaknya ada gangguan komunikasi yang harus kami perbaiki. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.